Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang pasti atas iringan ridhonya lah kita bisa belajar bersama melalui video yang akan kita bahas dan kita nikmati bersama-sama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan video ini kita akan membahas, akan berdiskusi tentang sebuah fenomena alam yang sering kita alami sehari-hari, yaitu tentang hujan. Hujan merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Namun, tak jarang kita mendengar berbagai mitos yang berkembang di masyarakat mengenai hujan. Di kesempatan video ini, kita akan membahas beberapa mitos seputar hujan dan memisahkannya dengan fakta-fakta ilmiah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Pertama, mitos hujan selalu datang saat kita sedang sedih atau tertentu. Ada anggapan bahwa yang mengatakan bahwa hujan datang sebagai bentuk perasaan alam atau karena kita sedang sedih. Banyak yang percaya bahwa hujan akan turun sebagai ekspresi dari perasaan manusia, seperti ekspresi kesedihan atau kegelisahan. Fakta yang terjadi, sebenarnya hujan tidak ada kaitannya dengan perasaan manusia. Hujan terjadi karena proses ilmiah yang melibatkan penguapan air, kondensasi, dan pembentukan awan. Ketika udara mengandung banyak uap air dan suhu serta tekanan udara mendukung, uap tersebut akan mengembun menjadi tetesan air yang kemudian turun ke bumi sebagai hujan. Jadi, hujan adalah fenomena atmosfer yang terjadi secara alami dan tidak ada pengaruh oleh emosi manusia. Sahabat beriman, mitos yang kedua yaitu hujan dapat menyebabkan penyakit. Seringkali kita mendengar mitos bahwa hujan bisa langsung menyebabkan penyakit seperti flu, batuk, ataupun demam. Banyak yang percaya bahwa cuaca yang dingin atau tubuh yang kehujanan itu dapat langsung membuat diri kita menjadi sakit. Faktanya, penyakit seperti flu atau batuk disebabkan oleh virus atau bakteri, bukan oleh hujan itu sendiri. Hujan memang dapat membuat suhu tubuh menjadi turun. Namun yang lebih penting adalah bagaimana tubuh kita merespons perubahan cuaca. Jika kita terpapar virus atau bakteri yang beredar di udara dan tubuh kita tidak cukup untuk melawannya, barulah kita bisa jatuh sakit. Jadi penting untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, bukan menghindari hujan sepenuhnya. Mitos ketiga, hujan tidak pernah turun di waktu yang tepat. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa hujan sering turun pada waktu yang tidak tepat, seperti saat kita sedang bepergian atau saat kita memiliki acara besar yang akan kita selenggarakan di rumah atau di saudara-saudara kita. Faktanya, hujan seperti halnya fenomena cuaca yang lain, memang bisa terasa tidak terduga. Namun hujan juga dapat diprediksi dengan cukup akurat berdasarkan pemodelan cuaca yang canggih. Teknologi meteorologi saat ini memungkinkan kita untuk mengetahui dengan cukup pasti kapan dan di mana hujan ini akan turun. Meski begitu,
tidak semua perubahan cuaca bisa diprediksi secara cepat dan tepat karena banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan atmosfer yang sangat cepat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mitos keempat tentang hujan yaitu hujan membawa sial. Beberapa orang percaya bahwa hujan dapat membawa sial atau keberuntungan, terutama dalam berbagai budaya yang memiliki pandangan tertentu tentang cuaca. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa jika hujan turun saat acara pernikahan, itu akan membawa nasib buruk bagi pasangan pengantin. Faktanya adalah, kepercayaan yang lebih berkaitan dengan mitologi dan budaya, bukan dengan fakta ilmiah. Hujan adalah fenomena alami yang tidak memiliki hubungan langsung dengan nasib atau keberuntungan seseorang. Dalam banyak budaya, hujan justru dianggap sebagai berkah dan simbol kemakmuran atau kehidupan baru. Hujan memberikan manfaat besar bagi pertanian dan ekosistem, sehingga kita seharusnya melihat hujan sebagai bentuk yang positif. Mitos kelima, hujan akan lebih lebat jika ada petir. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa semakin banyak petir yang menyambar, maka hujan yang turun akan semakin deras. Fakta ilmiahnya yang perlu kita pahami adalah petir dan hujan memang sering terjadi bersamaan, tetapi keduanya tidak saling bergantung secara langsung. Petir terbentuk ketika ada perbedaan muatan listrik yang sangat besar di dalam awan. Sementara hujan terjadi karena kondensasi uap air yang mengendap dalam awan yang padat. Meskipun lebat, sering diiringi dengan petir, bukan berarti keduanya selalu terjadi bersamaan dalam setiap kondisi. Hujan bisa turun dengan ringan atau bahkan tanpa petir sama sekali. Mitos yang keenam yang sering kita jumpai di tengah masyarakat adalah jika hujan tidak turun dalam waktu lama, itu tanda terjadinya akan kiamat datang. Sebagian orang mempercayai bahwa jika hujan tidak turun dalam waktu yang lama atau terjadi kekeringan yang berkepanjangan, itu adalah tanda bahwa kiamat sudah dekat. Ternyata secara ilmiah faktanya tidak begitu. Sahabatku yang dirahmati Allah, perubahan iklim dan pola cuaca yang ekstrim, termasuk periode kekeringan atau musim hujan yang tidak teratur, memang bisa menjadi dampak perubahan iklim global. Aktivitas manusia seperti polusi udara dan deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang mengubah pola cuaca. Namun, ini bukanlah tanda kiamat, melainkan suatu fenomena yang dapat diatasi dengan upaya kolektif dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mitos-mitos tentang hujan yang berkembang di masyarakat seringkali bersumber dari ketidaktahuan atau kepercayaan budaya yang sudah turun-menurun. Namun dengan pemahaman ilmiah yang lebih baik tentang bagaimana hujan terjadi dan apa dampaknya, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap fenomena alam ini. Yang pasti hujan adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang penting bagi kita untuk kelangsungan hidup di muka bumi ini. Sebagai manusia, seharusnya kita menghargai hujan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memahami bahwa setiap peristiwa alam, termasuk hujan, pastinya memiliki peranan yang sangat penting di masing-masing sektor yang tidak bisa dianggap sepele. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada materi-materi yang hendak dibahas
bisa ketik di kolom komentar untuk kita jadikan videonya. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.